cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Namun segala maaf kau berikan. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Namun segala maaf kau berikan. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta,
jadinya aku. Pusing Kak, Bu, pusing Kak. Banyak sekali pikiranku. Iya, saya perhatikan kemarin-kemarin itu Ibu Andi Dini ini orangnya ceria, selalu menghibur. Tiba-tiba hari ini kok tampaknya murung ya. Ada mungkin masalahnya. Gimana di kebetulan Bu Andi, saya tuh mencari seseorang yang bisa ceritanya tempatku untuk bercerita bagaimana supaya masalah yang saya hadapi ini saya bisa temukan solusinya. Oh iya, begini Bu Andi ini ada namanya kolaborasi dalam mencari solusi. Nah, itu dikenal dengan istilah coaching. Bagaimana kalau Ibu Andi ini bisa melakukan proses coaching ini? Oh ya, boleh. Gimana Ki Bu? Iya, Kami di sini. iya, mungkin di sini tempatnya tidak nyaman, jadi kita cari tempat yang nyaman supaya Ibu Andi ini bisa berbicara dengan tenang, tanpa gangguan dari luar mungkin ya. Ayo. Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nanti. Ya, jadi bagaimana tempatnya sudah nyaman ya di sini, Bu? Iya, aduh. Bagaimana di Bu Andi? Sebenarnya saya tidak bisa terlalu bagaimana terbuka sama orang, tapi mungkin sudah saatnya karena saya sudah mengerti dengan segala masalah yang saya hadapi sekarang. Jadi begini Bu ya, saya perhatikan akhir-akhir ini ibu yang dulunya ceria, selalu datang tepat waktu. Saya perhatikan akhir-akhir ini ibu ini selalu terlambat. Kemudian saya dari segi wajah kan ya bisa ditahu ya Bu ya, mana wajah yang sedih, mana yang sedang bahagia. Nah, mungkin saya bisa bantu atau ada yang saya bisa bantu. Banyak sekali tadi mungkin beban hidup atau masalah lah namanya ini tidak bisa Kak atur di waktuku Bu Andi, di mana saya sebagai seorang ibu, seorang guru, dan mungkin saya punya ada tugas tambahan yang diberikan sama kepala sekolah, di mana saya tidak bisa atur waktu, makanya saya sering terlambat. Dan kalau misalnya pekerjaan yang diberikan itu tidak selesai, bawaannya itu emosi, jadi saya kadang kasihan sama anakku karena larinya ke anak. Saya marahin anakku pada saat saya lihat menang ini kasihannya ke anakku, masa saya tidak perhatikan. Jadi itu yang jadi beban pikiranku, di mana keduanya itu merupakan prioritas utama saya, keluarga dan pekerjaan saya. Kan sebagai guru artinya saya sudah harus mengambil konsekuensinya. Kalau saya menjadi wanita pekerja, otomatis saya harus betul-betul bekerja, bukan berarti saya bekerja cuma sekedar untuk apa saja, pokoknya harus tak fokus dengan keduanya, keluargaku dan pekerjaanku. Itu saya tidak bisa Kak, bagaimana deh, tidak bisa atur ke waktuku. Terus Bu, ada lagi mungkin yang bisa dibicarakan? Itu sih sebenarnya masalah aku tidak bisa atur waktuku, buat makanya mungkin sering lihat Kak terlambat deh, karena itu tidak ada yang kutemani. Saya ngurus anak sendiri, pokoknya dari rumah itu A sampai Z semuanya saya antar anak, jemput anak, ya kan, maksudnya gimana jarak sekolah sama sekolahnya anakku kan jauh, jadi itu nih kadang Kak terlambat ke sekolah karena urusi dulu anakku Gitu ya Bu ya. Nah, dari permasalahan ibu tadi, kira-kira apa solusi yang ibu pikirkan, atau sudah adakah solusi-solusi yang ibu pikirkan untuk mengatasi masalah-masalah itu, Bu? ada sih, tapi saya belum coba. Saya rencananya ini
mungkin bagusnya mungkin saya bikin apalagi kayak jadwal ya, Jadwal di mana jadwal itu saya anggaplah mulai bangun pagi sampai tidur saya harus bikin jadwal di mana misalnya jam sekian saya harus mengerjakan ini, jam sekian saya harus mengerjakan ini, supaya pekerjaan saya sebagai ibu rumah tangga dan Iya. saya sebagai ibu pekerja Iya. tidak terbengkalai, maksudnya semuanya jalan dua-duanya, karena itu kan memang sudah menjadi pilihan saya jadi sebagai ibu dan sebagai pekerja. Ya, begitu ya Mbak ya. Jadi kira-kira dengan solusi-solusi yang Ibu pikirkan ini ada tidak bayangan hambatannya nanti dalam solusi ini? Eh, Mungkin masalah tidak konsekuen, tidak apalagi istilahnya jadwal sudah ada, konsisten ya? tidak konsisten Kak dengan jadwal itu ya itu. Ya, yang itu saja ya hambatan Iya. menurut Ibu. Jadi komitmen Ibu dalam masalah ini apa kira-kira komitmen Ibu? Mungkin setelah saya membuat jadwal itu mungkin saya membutuhkan bantuan dari teman atau keluarga yang bisa mengingatkan saya dengan jadwal yang sudah saya buat supaya maksudnya tidak keteteran lagi masalah waktu. Begitu ya Bu ya. Begini Bu ya, kira-kira dari skala 1 sampai 10 Ibu ini menurut Ibu ini berada di skala mana dalam menyelesaikan masalah Ibu? Mungkin ya yang pertama yang kemarin yang saya bilang tadi kan saya tidak bisa mengatur waktu awalnya, tapi mungkin setelah saya membuat schedule waktu mulai bangun tidur sampai mau tidur kembali, kalau saya konsisten dengan jadwal itu Iya. mungkin semuanya pekerjaan rumah dan pekerjaan sekolah bisa teratasi. Iya, jadi sebenarnya Ibu ini sudah matang, sudah mungkin berada di skala 8 dan 9 Bu ya. Jadi adakah strategi nanti yang Ibu rencanakan dalam aksi Ibu nanti ini untuk menyelesaikan masalah Ibu? Strateginya itu mungkin saya butuh seseorang untuk mengingatkan. Butuh seseorang ya. Selain dari butuh seseorang ada lagi Bu? Mungkin itu jadwalnya itu saya tempel di mungkin Tempel ya Bu di- ya. entah pokoknya di mana tempat yang kira-kira yang selalu saya lewati supaya Iya. saya tidak lupa, karena kalau misalnya catatan itu saya cuma catat di buku dan Iya. bukunya saya simpan kan otomatis lupa. Iya. Jadi misalnya pada saat saya bangun tidur saya lihat ya, oh jam sekian dan sekian saya harus mengerjakan ini dulu Iya. supaya tidak terlewat di waktu itu mungkin. Iya, iya, bagus sekali ya, luar biasa rencananya Ibu. Dan dari rencana itu kira-kira ada tidak bayangan hambatan lagi dalam melaksanakan strategi itu Ibu? Itu sih maksudnya itu yang tidak konsistennya itu. Yang tidak konsisten ya. Selain dari yang tidak konsisten ada lagi Ibu? Itu juga ya. Ya, itu saja ya, jadi luar biasa. Kemudian apa prioritas Ibu di antara masalah keluarga, masalah pekerjaan sekolah, kemudian kegiatan-kegiatan luar, yang mana yang lebih diprioritaskan? Semuanya sih prioritas karena saya sudah mengambil keputusan untuk jadi ibu pekerja, ya otomatis saya harus memilih segala konsekuensinya. Jadi yang jadi masalah saya sekarang itu mungkin manajemen waktu saya yang harus saya perbaiki, di mana yang tadi saya bilang saya harus membuat jadwal mulai bangun tidur sampai tidur kembali supaya semua pekerjaan rumah, pekerjaan sekolah ataupun pekerjaan-pekerjaan lainnya bisa terhandle dengan baik. Baik ya Bu ya, berarti sangat menarik Ibu, dan saya terus terang Ibu ini sangat luar biasa dan hebat dalam kesibukan yang luar biasa seperti tugas-tugas di sekolah, tugas-tugas di rumah, apalagi yang suami juga sibuk ya, sehingga harus menghandle Ibu punya 3 anak ya, jadi menghandle 3 anak, kemudian semuanya kegiatannya balance semua, walaupun ini timbul masalah karena masalah mengatur waktu ya. Jadi bisa diulang sekali lagi Bu yang rencananya? Iya, rencana yang
akan saya lakukan dari masalah-masalah yang apalagi yang manajemen waktu saya yang kurang bagus itu, mungkin saya harus membuat jadwal mulai bangun tidur sampai tidur kembali, di mana jadwal itu akan saya tempel di tempat yang selalu saya lewati. Jadi misalnya Tempat yang selalu dilewati ya, Bu, selalu saya lewati yang otomatis saya lihat Bu Andi. Jadi misalnya pas bangun tidur entah di depan kaca kah atau di mana, jadi saya harus sadar karena kadang itu saya tidak konsisten dengan jadwal. Saya sudah bikin jadwal tapi saya tidak konsisten karena jadwal itu saya simpan entah di mana. Cuma sekedar jadwal saja. Jadi mungkin untuk kedepannya saya harus bikin jadwal dan saya harus menempel jadwal tersebut. Nah, dari solusi-solusi dari masalah ibu tadi, kemudian ada beberapa strategi. Kira-kira dalam hal ini siapa pihak mana saja yang bisa membantu ibu, baik dari segi keluarga ataupun rekan-rekan di sekolah? Mungkin untuk yang di rumah yang mengingatkan saya adalah suami saya, karena meskipun itu jadwal sudah ada tapi kalau tidak ada yang selalu mengingatkan akan menjadi jadwal saja, tidak terrealisasi itu kegiatan. Jadi jadwal yang sudah saya buat saya konsultasikan sama suami saya dan mungkin saya tempel, dan dia yang akan menjadi alarm saya. Jadi dia yang akan selalu mengingatkan. Dan untuk kegiatan di sekolah, jadwal itu pun juga harus saya tempel di meja kerja saya. Nah, dari solusi-solusi serta strategi-strategi yang ibu pikirkan, kira-kira siapa saja yang bisa membantu ibu dalam hal ini? Mungkin saya butuh 2 orang ya Bu Andi, di mana jadwal yang saya sudah buat saya tempel di rumah, yang sebagai pengingat atau larang saya di rumah itu adalah suami saya. Suami ya? Di mana jadwalnya kan sudah saya konsultasikan sama beliau, dan mungkin beliau yang mengingatkan saya terus akan kegiatan-kegiatan yang harus saya lakukan. Dan untuk di sekolah mungkin jadwalnya juga saya akan tempel di atas meja kerja saya, dan rekan kerja saya yang mengingatkan ya. Jadi harus selalu diingatkan, karena kalau kapan tidak diingatkan mungkin cuma sekedar ditempel saja di situ. Ya, seperti